Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Anak buaya sepanjang 1 meter ditemukan di sebuah aliran sungai di Desa Kebon Agung, Rembang. Warga khawatir dengan keselamatan anak-anak karena induk buaya belum ditemukan. Dampak kemarau panjang, para petani di Desa Wonokerso, Sragen tidak bisa menanam padi karena irigasi dan sungai mengering. Timnas U23 siap melakoni laga hidup mati melawan Turkmenistan agar bisa lolos ke Piala Asia U23 Qatar. Timnas U23 menargetkan kemenangan pada laga hidup mati melawan Turkmenistan agar bisa lolos ke Piala Asia U23 di Qatar. Tim besutan pelatih Sintayong hanya butuh hasil imbang agar bisa lolos. Meski demikian, pelatih asal Korea Selatan itu tetap menargetkan kemenangan. Pemain Timnas U23 terus mempersiapkan diri menghadapi laga hidup mati melawan Turkmenistan di Stadion Manahan Solo Selasa malam. Marcelino dan kawan-kawan berlatih meningkatkan kebugaran dan taktik di Stadion Sriwedari. Pelatih Sintayong memimpin langsung anak-anak asuhnya. Pelatih atas Korea Selatan itu menargetkan kemenangan atas Turkmenistan agar bisa lolos ke Piala Asia U23 Qatar. Kepercayaan diri dan mental para pemain sedang berada di atas angin menyusul kemenangan telak 9-0 pada laga perdana melawan Cina Taipei. 승리는 다른 목적이 없다고. 우리는 무조건 내일 이기고 다음 내년 4월 때 있을 최종 예선에 나가는 목표라고. Tidak ada target lain selain kemenangan. Jadi wajib akan menang besok dan kita akan lolos ke kualifikasi babak terakhir AFC U23 bulan April tahun depan. Indonesia sebenarnya hanya butuh hasil imbang untuk menjadi juara grup K dan lolos ke Piala Asia U23 Qatar. Namun dukungan rakyat Indonesia tetap diharapkan para pemain. The vibes in the stadium is really great. What do you guys want to say? And we need the support tomorrow again, and hopefully we can repay them with another win. Sementara tim lawan Turkmenistan juga menggelar latihan persiapan di lapangan Banyu Anyar Solo. Pelatih Ahmed Agamiradov memastikan anak asuhnya sudah siap melakoni laga penentuan. Ahmed juga menargetkan kemenangan, meski ia akui tim besutan Sintayong sangat tangguh. Indonesian win 9 goals. How do you think about it? I watched some matches for Indonesian team, and in that matches I saw that Indonesia is a very strong team and well prepared by coach. As I know, he prepared his team for 3 years, and some players have experience in national team. That why I think Indonesian team is very strong. Laga penentuan akan digelar di Stadion Manahan Solo pada Selasa malam. Heri Prastio melaporkan dari Solo. Ditlantas Polda Jawa Tengah bersama Satlantas Polres Salatiga mulai menyosialisasikan penggunaan teknologi etle drone. Teknologi ini diharapkan membantu kamera statis untuk mengidentifikasi pelanggaran pengguna lalu lintas. Uji coba dan sosialisasi penggunaan etle drone berlangsung di exit tol Salatiga Selasa siang. Teknologi ini memiliki manfaat lebih karena bisa menjangkau lebih luas terhadap pelanggaran yang tidak tercover melalui etle statis dan etle health, yakni kamera yang dibawa petugas keliling. Etle drone memiliki kemampuan mengcapture pelanggaran lalu lintas dari sudut 360 derajat sehingga seluruh pelanggaran bisa dideteksi dan ditindak. Penggunaan etle drone diharapkan memicu masyarakat, pengguna lalu lintas untuk serius mematuhi aturan saat berkendara.
Ini sedang melaksanakan sosialisasi penindakan pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan etledron. Penggunaan etledron ini yaitu untuk mengcover pelanggaran lalu lintas yang tidak tercover dengan etle statis maupun etle handheld. Etledron dapat terbang sampai 2 meter dan dapat terbang 360 derajat. Maka dari itu kelebihan dari etledron ini sehingga dapat mobile mengcapture pelanggaran-pelanggaran yang tidak didapat dengan etledron maupun etle statis. Seorang perempuan asal Cilacap ditangkap polisi karena terlibat 2 aksi penipuan sekaligus. Jumlah korbannya mencapai 190 orang dengan total kerugian 800 juta rupiah. Tantri Dewi Rahayu harus berurusan dengan Subdit Cybercrime Ditreskrim Sus Polda Jawa Tengah. Ia ditangkap di rumahnya karena melakukan penipuan melalui daring. Tersangka melakukan penipuan jual beli online melalui media sosial. Modus yang digunakan pelaku yaitu melihat dan memonitor jual beli di Facebook. Ketika ada yang berminat membeli di kolom komentar, pelaku menjalankan aksinya dengan menghubungi korban dengan mengaku sebagai penjualnya melalui pesan singkat. Setelah tertangkap, polisi melakukan penyelidikan dan ternyata menemukan kejahatan lain yang dilakukan pelaku, yaitu mengajukan pinjaman atas nama orang lain. Dari ratusan korbannya, pelaku mendapatkan uang hasil penipuan sebesar 800 juta rupiah. Dari 1 orang tersangka ini, kami bisa mengetahui bahwa ternyata korbannya cukup banyak. Yang pertama, yang terkait dengan penipuan online, itu korbannya itu sekitar 30-an orang. Yang penipuan online ya, 30 orang. Dikembangkan ternyata ada unsur tindak pidana lainnya, yaitu perkreditan topengan. Pelaku mampu menjalankan tindak kejahatannya setelah belajar dari seorang teman yang bekerja di sebuah lembaga keuangan pemberi kredit. Kejahatan kredit fiktif ini telah dilakukan pelaku sejak tahun 2020. Sebagian uang hasil kejahatan digunakan pelaku untuk bermain judi online. Pernah mengajukan kreditnya itu dari petugas PNN-nya, terus sama teman saya. Kalau ini penipuan online-nya? Saya sendiri. Kalau kamu sendiri? Ya. Petugas PNN dapat juga enggak? Dapat bagian? Kalau itu enggak. Karena apa ya, namanya cari nasabah sih. Target. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Undang-Undang ITE. Kini hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah menanti pelaku. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Penjara dan denda paling banyak 1 M. Sanksi yang mengeluarkan BUMN tersebut. Berbekal keterampilan melukis, seorang pria di Pati berhasil meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah dalam 1 bulan. Tak hanya dari dalam negeri, karya seninya kini tembus ke mancanegara. Sejak di PHK dari pekerjaannya, pria asal Pati bernama Muhammad Safiun Najib putar otak agar bisa bertahan hidup. Berkat keterampilannya melukis, PHK bukanlah akhir dari segalanya. Safiun akhirnya mencoba membuat lukisan kaligrafi yang bisa dijadikan hiasan dinding rumah. Safiun Najib mengerjakan seni kaligrafi di kawasan Meranggen, Demak. Karya seni ini dipasarkannya melalui media sosial ternyata diminati banyak orang, bahkan tembus hingga mancanegara. Berjualan kaligrafi, produk kami terbuat dari bahan vinil, kemudian dilaminasi doff dan belakangnya kami menggunakan MDF setebal 9 mm. Dalam 1 hari pesanan itu yang kami proses ada puluhan pieces dan untuk kalkulasi 1 bulan kita bisa menjual ribuan pieces setiap bulannya. Omsetnya sendiri Mas? Untuk omset per bulan kami bisa mendapatkan puluhan juta rupiah. Kini Najib menjalankan usahanya dengan dibantu 4 karyawan. Dalam 1 bulan, Najib bisa meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Nadia Kartika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.